Assalamualaikum, hai teman-teman. Kembali lagi bersama aku. Seneng banget akhirnya aku bisa mengisi konten lagi. Nah, seperti biasa aku Kaleri. Dan saat ini aku happy banget karena aku udah mulai belajar cara coloring yang baik. Semoga hasilnya nanti enggak mengecewakan. Oke, kita lanjut. Jadi aku akan cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Ia adalah salah satu dari 5 ulul azmi atau nabi pilihan yang memiliki tekad yang kuat dalam berdakwah. Hampir seluruh manusia mengenal Nabi Nuh alaihissalam. Ia berdakwah sekitar 950 tahun dengan kaumnya. Lalu Allah binasakan kaumnya dan Allah selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan-hewan berpasangan dengan kapalnya. Kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh ini bukanlah kapal biasa. Ini adalah kapal yang merupakan kapal mukjizat karena Allah langsung membimbing dan menciptakan secara khusus melalui tangan Nabi Nuh dan orang-orangnya. Allah secara langsung mengawasi proses pembuatannya yang mana kapal ini bisa menampung derasnya air hujan yang tercurah dari langit dan keluar dari dalam bumi dengan gelombang-gelombang besar hingga binasa semua kaumnya. Nasab Nabi Nuh adalah Nuh bin Lama Mutawaslah bin Idris bin Yarid bin Muhlayl bin Kainan bin Anush bin Syed bin Adam. Kisah Nabi Nuh ini sekitar kurang lebih 3993 sampai 3043 sebelum Masehi yang lalu. Namun Allah kekalkan kisahnya dalam Al-Quran. Inilah kisah asal-usul manusia yang mana Allah sudah memberikan pengetahuan atau bekal kehidupan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya tidak ada yang namanya manusia purba atau manusia-manusia yang tidak mengetahui cara berkehidupan. Nabi Nuh alaihissalam diutus di sekitar selatan Irak. Manusia masih banyak di sana karena memang masih garis keturunan Adam dan masih sedikit jumlah manusianya. Nabi Nuh disebut sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak, yaitu Sam, Yafid, Ham, dan Kan'an. Seperti yang kita ketahui, Kan'an itu nantinya akan tenggelam bersama ibunya karena mereka kufur kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam disebut Rasul karena ketika itulah mulanya manusia menyimpang. Ini bermula ketika Nabi Idris alaihissalam meninggal. Ada 5 orang sahabat atau murid dari Nabi Idris yang sangat soleh. Mereka dikenal memiliki akhlak yang baik oleh manusia-manusia di zaman itu. Nah, ketika itu sepeninggal mereka, iblis datang dan membisikkan kepada seluruh manusia di sana untuk membuat patung-patung orang-orang soleh ini yang sudah meninggal. Nah, ini bertujuan bukan untuk disembah, namun untuk dikenang karena kesolehan mereka. Jadi patung-patung ini diletakkan di depan rumah dan nantinya akan membuat orang-orang ingin atau tertarik mengikuti sejarahnya atau cara hidupnya. Nah, setelah generasi itu mengikutinya, kemudian generasi itu meninggal dunia, maka iblis datang lagi kepada generasi-generasi yang sudah jauh dari agama dengan mengatakan, orang tua kalian sesungguhnya tidak membuat patung-patung ini kecuali sebagai perantara mereka dengan Allah. Maka mulailah berhala-berhala itu disembah, yang itu adalah bentuk rupa orang-orang soleh. Disitulah tersebar kesyirikan. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nuh adalah 10 abad. Khilaf ulama tentang abad di sini yaitu ada berpendapat 1000 tahun dan ada berpendapat di sini adalah generasi. Nah, Ibnu Abbas berkata, jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad dan semua orang hidup di masa itu dalam keadaan bertauhid dan hadis riwayat sahih. Ini adalah sebagai bentuk bantahan kepada ahli kitab yang mengatakan ada anak keturunan Nabi Adam menyembah api, termasuk Qabil. Jadi abad di sini adalah generasi, di mana ini dapat kita lihat di Quran surah Al-Isra ayat 17 yang artinya dan berapa banyak
Qor atau generasi yang kami binasakan. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya yang menyembah berhala dan togut, di mana berhala-berhala ini mereka sebut dengan sebutan Wadda, Suwa'an, Yakhusan, Ya'uq, dan Nasron. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Idris. Mereka menamai berhala-berhala itu yang mana rupanya juga adalah rupa dari orang-orang soleh. Ibnu Katsir mengatakan makna dari tafsiran ayat ke-27 dalam Quran surah Nuh mengatakan setiap satu orang yang akan mati pada masa Nabi Nuh, mereka akan meninggalkan pesan kepada generasi selanjutnya bahwasanya Nuh itu adalah pendusta, maka mereka tidak boleh mengikutinya, sehingga generasi ke generasi kafir semua pada umat Nabi Nuh. Maka Nuh berdoa di ayat ke-28 yang mana dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku, ibu bapakku, karena ibu bapak Nabi Nuh Islam, yaitu keturunan Nabi Idris alaihissalam. Ibnu Katsir menukil ayat-ayat tentang Nuh di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64, di mana berpesan bahwasanya syaitan itu kalau sudah membisikkan sesuatu kesesatan, maka ia tidak akan melepaskan agar terus melakukan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Ini bisa dilihat dari kaum Nuh yang mana dari generasi 1 menyembah berhala hingga sangat sulit meninggalkannya. Kemudian dalam Quran surah Yunus ayat 71 hingga 73, di mana Nuh berkata kepada kaumnya untuk membinasakannya, maka kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian dan iklankanlah bahwa kalian akan membunuhku. Kemudian dalam Quran surah Hud ayat 25 hingga 27, Nabi Nuh berkata, sungguh aku adalah peringatan yang dikirim Allah. Aku khawatir kalian akan ditimpa azab yang pedih. Maka pemuka kaumnya menjawab, kami tidak melihat engkau selain pendusta dan manusia biasa. Kami tidak melihat kelebihanmu atas kami, dan pengikutmu adalah manusia hina yang pang percaya. Kemudian dalam Quran surah Hud ayat 26 hingga 48, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku memiliki bukti yang nyata dari Robku serta rahmat, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah harus aku memaksa kalian padahal kalian tidak menyukainya? Terimalah akibatnya karena kalian terus menolak. Maka orang-orang kaya umat Nabi Nuh mengatakan, kami mau beriman asal pengikut miskinmu pergi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, maka Allah mengatakan kepada Nuh untuk tidak menasehati atau mendakwahi kaumnya lagi, karena Allah telah menutup pintu rahmat untuk mereka. Lalu Allah memerintahkan Nuh untuk fokus dalam pembuatan kapal sesuai dengan perintah dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama berpendapat bahwa tidak akan ada lagi kapal sebelum dan sesudah yang akan secanggih kapal ini, karena ini langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kapal ini disebut dengan kapal mukjizat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah banjir bandang kepada kaum Nuh, maka tenggelamlah seluruh makhluk bumi, yang tinggal hanyalah pengikut seisi kapal. Bahkan Kan'an dan istri Nabi Nuh tenggelam, lalu kapal Nuh berlabuh di Gunung Judi. Maka Nabi Nuh pun bersedih karena anak dan istrinya tenggelam. Lalu Allah mengatakan, wahai Nuh, jangan engkau memohon sesuatu kepadaku yang engkau tidak punya ilmunya. Sesungguhnya anakmu bukanlah saudaramu. Aku menasihatimu agar kau tidak termasuk orang-orang bodoh. Setelah banjir selesai, maka turunlah seluruh penghuni kapal dengan selamat. Hadis mengatakan bahwasanya Nabi Nuh berdakwah di tempat yang tidak ada air atau sungai, bahkan laut, sehingga kaumnya mengejek-ngejeknya ketika proses pembuatan kapal. Adapun penyebab dari proses pembuatan kapal itu
itu adalah ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk membinasakan kaumnya. Ketika Nuh merasa putus asa untuk menyeru kaumnya dan melihat tidak ada kebaikan pada diri mereka. Di luar dari itu, mereka sudah berbuat di luar batas kewajaran, menentang, mendustakan ucapan maupun perbuatan. Maka Nuh mendoakan keburukan bagi mereka dengan penuh kemarahan. Maka Allah menerima doa-doa Nabi Nuh. Ibnu Katsir berkata, sebagian ulama salaf mengatakan setelah Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan agar Nabi Nuh menanam sebatang pohon. Dari pohon itulah dibuat kapal. Ulama berkata, tinggi kapal tersebut adalah 30 hasta, di mana memiliki 3 tingkatan lantai yang masing-masing lantai berukuran 10 hasta. Adapun lantai dasar ditempatkan para binatang-binatang, kemudian lantai tengah untuk penampungan manusia, dan di lantai ketiga untuk burung-burung, di mana pintunya terdapat di bagian samping dan memiliki penutup bagian atas dari setiap lantai. Ketika Nabi Nuh akan berhadapan dengan kematian, ia berpesan kepada anaknya untuk tetap memegang tauhid dan juga melarang mereka dari kemusyrikan dan kesombongan. Alhamdulillah, itulah tadi kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, untuk coloring kali ini aku sangat puas banget sama hasilnya. Aku bisa melihat progres aku tuh semakin bagus. Nah, hasilnya sangat memuaskan. Semoga kalian juga suka dengan hasil coloring kali ini. See you next time.